Film ini berkisah tentang misteri desa yang mempercayai aliran sekte bahwa berucap akan membawa kehancuran dunia yang semakin dekat. Di sebuah hutan lebat dan sakral, sepasang kekasih bernama Azrael dan Kynan terlihat sedang memadu kasih di sunyinya hutan. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang misterius yang memburu mereka nih. Disinyalir mereka adalah sekelompok aliran sesat yang ingin menumbalkan Azrael dan Kynan. Untuk sosok roh jahat kuno yang sangat mengerikan, digambarkan bahwa roh ini sangat menyukai darah dari manusia. Kini mereka berdua harus berpisah dan merasakan ketakutan dan kengerian dari ritual pemanggilan roh jahat itu. Beruntungnya, Azrael berhasil lolos dan kabur dari tempat ritual persembahan itu. Meskipun Azrael berhasil meloloskan diri, namun tetap saja makhluk itu bisa mengikutinya dari aroma darah luka yang ada di kakinya. Salah satu cara agar dirinya selamat dari roh itu adalah dengan menutup lukanya. Tiba-tiba di perjalanan, ia menemukan sebuah kamp bedeng yang cukup banyak dan juga sebuah gereja tua di tengah hutan. Namun, bangunan itu dilindungi oleh kawat berduri dan juga para penjaga bersenjata. Dengan rasa penasaran yang kuat, pelan-pelan ia menerobos masuk melewati kawat berduri itu. Dengan harapan, dia juga bisa menemukan Kynan yang disandra. Namun, sayangnya, Kynan ternyata tak ada di sana. Tiba-tiba terlihat Jose dan Severin kembali ke camp nih. Secepatnya dia melarikan diri dan bersembunyi. Jose terlihat sedang mengunjungi gereja tua yang dijadikan sebagai tempat ritual mereka nih. Di tempat itu banyak sekali jamaat yang sedang melakukan ibadah, yang dipimpin oleh wanita cantik yang sedang mengandung bernama Miriam. Dengan perasaan kecewa mendalam, Miriam menampar Jose karena tidak berhasil menumbalkan mereka. Setelah itu, tiba-tiba Miriam menyadari seperti ada seseorang yang mengamatinya. Dan ternyata benar, itu adalah Azrael yang sedang mengamati gerak-gerik mereka. Kemudian terlihat Jose turun dari rumah itu dan mengajarnya. Namun, usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil nih. Dengan cepat, Jose membunyikan lonceng peringatan yang membuat kelompok mereka mengejarnya. Ketegangan semakin menjadi, dan beruntungnya, Azrael berhasil keluar dari sana dengan selamat. Namun, di hutan itu, lagi-lagi dia bertemu dengan sekumpulan roh jahat itu. Dengan sangat tergesa-gesa, dia sampai di ujung jalan, dan bertemu dengan pengendara yang kebetulan sedang melintas di area tersebut. Secepatnya ia meminta bantuan untuk bisa keluar dari lokasi tersebut. Dan untuk pertama kalinya, Azrael bertemu dengan orang asing yang bisa berbicara. Namun, naas, pada saat perjalanan keluar dari hutan tersebut, mereka dihadang oleh si botak Severin dan menembak mati orang tersebut. Seketika mobil itu menabraknya dan menghantam bangunan di sekitar. Dengan sangat sigap, dirinya mencoba untuk keluar dari sana. Namun ternyata, si botak itu belum tewas dan mencoba membunuhnya. Namun, si botak di sini harus menerima takdir yang sangat tragis nih. Dia akhirnya berhasil dibunuh dengan luka tembak di kepalanya. Kemudian, setelah kejadian itu, ia bertemu dengan orang misterius yang sedang dipasung di sebuah pohon. Dan terlihat ada sebuah paku di tangannya. Dengan sangat mengejutkan, ternyata orang itu adalah kekasihnya, yaitu Kynan. Namun, ketika ia menolongnya, seketika Azrael terkena jeratan yang dibuat oleh Luther nih. Dengan wajah sombongnya, dia merasa sok jagoan. Merasa nyawanya terancam, Azrael mencoba untuk bisa menggapai tali yang menjeratnya. Namun, naasnya, percobaan kala itu membuat tangannya terluka, hingga mengeluarkan darah. Darah inilah yang memancing roh jahat itu keluar, dan memangsa Luther hingga membuatnya tewas bersimbah darah, dengan badan dan kepala terlepas.
Tak hanya di situ saja, Kinan juga berhasil dimangsa oleh roh jahat itu. Dan kini, tinggal dirinya lah yang masih bertahan hidup. Setelah kematian kekasihnya, kini Kinan berusaha untuk membalaskan dendamnya. Terlihat Cam merasa sedang sepi-sepinya. Dan inilah kesempatan dirinya berpeluang untuk menyusup tanpa terlihat. Sesampainya di gereja tua itu, dia langsung menodongkan senjatanya ke arah Miriam. Dengan posisi dirinya hamil ini, membuat Azrael terkecoh untuk membantainya. Seketika, Miriam langsung menghantamnya dengan menggunakan teflon hingga pingsan. Namun, secara tak sadar, perutnya mengalami sobek karena terkena kuku Azrael. Akhirnya, dirinya berhasil ditumbalkan kepada roh jahat itu dengan cara mengoleskan darah pada wajahnya dan menguburnya hidup-hidup di lubang sangkarnya. Dengan sangat ketakutan, Azrael hanya bisa pasrah dan menerima takdir nih. Namun, tiba-tiba, roh itu tidak memangsanya, melainkan mengerti jika dirinya akan membantunya. Karena darah yang ada di tangannya ini adalah bekas mencakar kandungan dari bayi pemimpin sekte tersebut. Seketika, roh jahat itu pergi. Di waktu lain, gerombolan dari mereka sudah kembali ke campnya masing-masing nih. Dan Jose terlihat menjenguk Mariam yang terluka akibat cakaran dari Azrael. Namun, tiba-tiba camp mereka terbakar oleh api dan membuatnya sangat panik. Lonceng peringatan dikeluarkan. Seketika, orang-orang mencari keberadaan Azrael. Satu demi satu di antara mereka tumbang akibat kontak senjata yang dilakukannya. Joseph pun ikut tertembak di bagian perutnya. Sementara Ishak harus mati dengan mengenaskan, dengan kepalanya yang putus. Merasa sangat dendam banget karena kekasihnya mati. Kini, Azrael mendatangi Miriam dengan membawa parang. Baku potong dan pukul terjadi di sini. Namun pintarnya, Azrael bisa membuatnya kalah dengan sebuah gigitan yang kuat di lehernya. Ini membuat Miriam begitu kesakitan dan meraung. Dan seketika, perutnya mengalami kontraksi kelahiran anaknya. Tiba-tiba, Jose datang dengan mengejutkan, membawa sebuah senapan. Jadi, luka tembak yang didapatinya belum mampu menumbangkannya. Dengan pertarungan yang sengit, akhirnya Azrael berhasil membacoknya. Pembacokan ini juga beriringan dengan kelahiran bayi tersebut. Sungguh di luar ekspektasi. Tiba-tiba Mariam bunuh diri dengan menggorokkan lehernya ketika melihat wujud anaknya yang aneh. Karena ternyata selama ini bayi yang dikandungnya adalah sesosok Dajjal yang kemudian akan memimpin pasukan roh jahat tersebut nantinya. Dan film pun berakhir di sini. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.